wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar pada hari ini, seperti biasa pada jam pertama untuk ketua kelas untuk hikmatnya ataupun berkahnya kegiatan kita, silakan untuk memimpin doa kepada silakan pimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anak sekalian, sebelumnya Bapak mohon izin untuk mengabsensi kehadiran pada siang hari ini. Untuk sekretaris saya bertanya dulu, Deswita, terangannya apa Deswita? Sakit. Terus apa lagi? Kapka. Oke, Deswita sakit. Kapka sakit juga. Ada lagi? Muhammad Rasya, keterangannya sakit juga. Oke. Baik ya, mudah-mudahan yang sakit ya seperti biasa kita doakan, mudah-mudahan mereka juga sehat kembali dan bisa berkumpul lagi di kelas ini seperti biasa belajar bersama. Di jam pertama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kepada Nak Cesi untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah Tuhanku, di sana aku berdiri, dari padu ibumu. Indonesia negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih tentang dinamika kependudukan ya. Maka dari itu masih ingat kira-kira materinya sebelumnya apa sih dinamika kependudukan? Ya, silakan. Dinamika kependudukan adalah suatu pertumbuhan atau perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini biasanya disebabkan oleh peristiwa kelahiran. Ya, bisa ada yang bisa menyempurnakan? Ya. Pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh adanya peristiwa kelahiran, terus kematian, sama perpindahan penduduk. Ya, itu lebih lengkap ya. Tadi nggak salah, tapi tadi hanya kurang sedikit ya. Terus ditambahkan oleh temannya bahwa yang disebut dengan dinamika pendudukan itu adalah perubahan, ya, perubahan penduduk dikarenakan ada kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi penduduk ya. Apakah sudah siap belajar? Sudah. Alhamdulillah ya, kalau dari kesiapan ruangan sudah bersih ya. Kalaupun ada sampah-sampah yang ada di dekat mungkin terlihat untuk dibuang ke kotak sampah ya yang sudah ada tersedia. Oke, anak-anak sekalian, bahwa kita harus selalu semangat dalam hidup ya. Semangat agar apa? Agar kita ini menjadi generasi emas ya kan. Kita diharapkan untuk menjadi generasi emas karena kitalah nanti yang akan menjadi pemimpin di negara ini. Bapak ya mungkin 20 tahun atau 40 tahun berikutnya sudah tua ya kan, berarti ada regenerasi berikutnya. Nah, generasi-generasi yang berikutnya itulah nanti yang akan menggantikan. Apakah nanti diantara kita ini ya anak-anak sekalian, dan Bapak udah berdoa juga ya, siapa tahu nanti ada jadi menteri ya, ada yang jadi presiden ya. Orang nggak tahu nasib seseorang itu akan jadi apa. Saya sebagai guru hanya menghantarkan saja ya, anak-anak itu nanti akan menjadi apanya tinggal
apa namanya ada pada diri masing-masing. Apa yang akan dituju dari sekarang ditanamkan cita-citanya, ya kan? Mau jadi apa? Mau jadi presiden berarti harus giat belajar. Mau jadi dokter berarti dia harus menyiapkan diri, ya kan, untuk menjadi dokter itu seperti apa. Nah itu berarti memang dari awal, dari sekarang ini kita harus mempersiapkan diri. Melalui pembelajaran problem based learning dan pendekatan ya saintifik, kita diharapkan ya siswa itu bisa secara kelompok ya, kerja kelompok, diharapkan mampu menganalisis data kependudukan untuk kebutuhan pada masa yang akan datang. Jadi kita nanti menganalisis data itu kita analisis, kita lihat apa sih kegunaan data itu nanti yang akan datang, manfaatnya buat apa sih gitu kan. Nanti kita akan belajar tentang apa namanya proyeksi ya, proyeksi penduduk itu 10 tahun yang akan datang itu jumlah penduduk itu akan bertambah berapa, seperti itu ya. Kemudian untuk pada kegiatan ini, kegiatan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan ini adalah kita akan memakai model pembelajaran itu based learning ya, yang mana model ini adalah berbasis pada masalah. Jadi masalah-masalahnya itu yang akan kita selesaikan ya, kemudian kita cari solusinya ya. Model pembelajaran kita melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan suatu masalah. Nah ini perlu diperhatikan kepada anak sekalian, dalam kegiatan kita pada hari ini juga ada sintaknya ya, ada apa namanya fase-fasenya, langkah-langkah dalam mengerjakan problem based learning ya. Jadi apa sih pertama? Fase pertama adalah kita berorientasi pada siswa pada suatu masalah. Nanti kita lihat anak-anak berusaha untuk mencari suatu masalahnya apa, seperti ya. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik, nanti Bapak organisasi ya. Kemudian fase ketiga yaitu membimbing penyelidikan, ketika nanti kita ada penyelidikan, nanti suatu permasalahan yang kita bahas, nanti Bapak lihat yang ada pada kelompok ya. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah di sini nanti kita akan menyelesaikan suatu permasalahan itu, kemudian hasilnya nanti kita pakai PowerPoint saja ya. Jadi kita karena di sini juga waktu ya yang perlu kita perhatikan ya, karena kita di sini hanya menggunakan waktu 90 menit buat jam mata pelajaran. Jadi harus betul-betul kita memanfaatkan waktunya, jangan sampai nanti waktu itu terbuang dan sia-sia. Nah selama 90 menit itu ya, kira-kira 55 menit kita pakaikan di inti pelajaran, harus menyelesaikan suatu masalah. Nanti per kelompok akan maju menyajikan hasil kerja kelompoknya. Paham ya? Paham. Baik, kalau begitu anak-anak sekalian, sebelumnya mari kita saksikan video tayangan yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Bapak kasih lihat. Dan kedua, secara langsung, nah kita masuk ke dalam sendiri. Jadi servis penduduk itu kalau berdasarkan dunia atau masyarakat bertempat tinggal di daerah penduduk itu ada dua jenis. Yang pertama secara dari faktor. Jadi dari faktor itu apa? Yaitu cara menurut ilmu dilakukan pertama kemungkinan pencatatan 2 kali atau lebih pada penduduk yang sama di tempat tersebut atau terjadi pada saat itu. Yang kedua, untuk negara kepulauan yang luas diperlukan petugas yang banyak dan juga dana yang cukup besar, karena harus melakukan secara serentak. Nah, apalagi yang wilayah. Jadi Pulau Sumatera kita punya data jumlah, sebaran dan kepadatan penduduk yang akan berbeda dengan pulau-pulau yang lainnya di Indonesia. Nah, tujuan pada pertemuan kali ini sampai jumpa di pembelajaran pintu berbagi berikut.
Baik, terima kasih anak-anak sekalian sudah melihat videonya ya, berkaitan dengan sumber data ya. Sumber data itu ada 3, apa saja tadi? 1, sensus. 2, registrasi. 3, survei. Sensus itu apa? Sensus? Ada yang tahu sensus apa? Pencacahan ya, pencacahan, pengambilan ya, apa namanya, data penduduk. Apa yang didapatkan dari video tadi kira-kira apa ya, gambarannya yang sudah disaksikan itu apa saja sih, tentang apa? Silakan, ada yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Jadi informasi yang kita dapetin dari video yang sudah diputar tadi, kita jadi tahu sumber data kependudukan itu terdiri dari survei, registrasi, sama sensus. Oke. Ada 3 ya tentang data kependudukan. Ada 2 metode ya. Silakan, ada yang mau jawab? Fahri? Silakan Fahri. 2 metode ya, silakan siapa? De facto dan de jure. Ya, de facto dan de jure. De facto berarti berdasarkan fakta pengambilan datanya. Ya, artinya siapa yang ada di situ semuanya di sensus. Misalnya Fahri ada di Jogja dan pada hari itu ada sensus padahal lagi berwisata. Berarti di situ di sensus dicatat. Itu berdasarkan fakta. Berbeda dengan de jure yang tadi ya. Kalau de jure itu berdasarkan apa? Berdasarkan KTP ya. Jadi kalau tidak, dia bukan penduduk asli situ, maka dia tidak akan dicatat. Nah, jadi sini memang ada kelemahan dan kelebihannya dalam apa namanya metode-metode itu yang apa namanya pengambilan data. Jadi itulah ya, terima kasih tadi jawaban yang sangat tepat sekali ya. Kemudian yang berkaitan dengan apa yang sudah kita saksikan, jadi anak-anak bisa mengambil intisari daripada tampilan video yang sudah ditayangkan. Baik anak-anak sekalian, jadi perlu diperhatikan ini yang berkaitan dengan materi kita, yaitu ya nanti di LKPD mengerjakan LKPD-nya, problem based learning-nya ya. Apa yang ada terdapat pada data bisa dilihat. Ini adalah data Kecamatan Matraman ya, Kecamatan Matraman. Ini adalah hasil sensus ya, hasil sensus pada tahun 2020 ya. Jadi ada kelompok umur ya 0 sampai 4 sampai dengan 75 ya. Jadi kita nanti akan mencari permasalahan yang ada pada data ini nanti berkaitan dengan apa namanya sekolah nanti ya. Jadi kita lihat yang sensus tahun 2020. Nah, ini nanti anak-anak akan menggunakan rumus proyeksi. Rumus apa? Proyeksi aritmatika ya. Jadi nanti memanfaatkan rumus ini, anak-anak bisa memprediksikan pada tahun sekian itu berapa penambahan jumlah penduduknya dan kebutuhan apa yang kebutuhan itu berapa kira-kira harus diperlukan ya. Sekolahnya tingkat TK, SD, SMP dan SMA. Pokoknya yang pernah kita bagi sekarang dimanfaatkan kelompok itu, silakan mengelompok berdasarkan kelompok masing-masing yang sudah dibagi. Silakan. Mejanya disatukan, penilaian keterampilan, ada juga penilaian pengetahuan. Silakan dikerjakan dengan serius ya, tidak bercanda, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya, silakan. Yang nama kelompoknya diisi dulu ya. Ya. Juga nama kelompoknya jangan lupa ya. Ya, diskusikan terus ya.
tidak paham, ya. Ya, nanti. Ini kelompok obsidian, ya. Obsidian. Niko, apa ya? Nikal ya? Ya. Ini ya. Ya. Boleh, silakan. Ya. Kita dulu. Ya, nanti ada yang bertanya, kan setelah maju pasti ada yang bertanya kan nanti kan. Nanti lihatkan siapa yang menjawab, silakan nanti dia. Ini ada pertanyaan dari teman-temannya ya. Nah, dari sekarang itu betul-betul di apa namanya dikerjakan ya. Ya, jadi setelah itu kita maju kelompok. Iya, di bawah. Ya. Hasil pekerjaannya di bawah. Kalau nama kerja kelompok itu harus sama-sama, ya. Rumusnya rumus aritmatika PN sama P0 1 plus R kali N. Oke, analisa data ditambahin di sini dulu ya. Oke, ya nanti ya silakan dikerjakan kelompok lagi. Nah, nanti analisisnya, analisa datanya yang akan nanti dipresentasikan di depan ya. Nah ya, hasil proyeksinya ya, aritmatika, kemudian jumlah penduduk usia 0 sampai 4 tahun, berarti usia apa tuh? Usia dini ya, di balita ya, bawah 5 tahun. Banyak 238.497. Ini data 2020 di Kecamatan Matraman. Ya, analisa datanya belum semuanya nih, silakan diisi dulu, didiskusikan lagi ya analisa datanya. Oke, ini datanya, data Kecamatan Matraman. Yang diambil adalah 10 sampai 14 ya. Ya, 10 sampai 14 itu usia anak-anak SMA ya, SMP ya, 10 14 ya. 10, kalau SMA ini berapa nih? Bukan 10, 16 ya. Waduh, setahun lagi kalian sudah bisa pilih nih, tapi sekarang belum bisa ya. Oke, ini proyeksi aritmatika ya, semuanya kita pakai proyeksi aritmatika ya. PN sama dengan P0 1 plus R dikali N. Oke, PN itu jumlah penduduk setelah N tahun ke depan, P0 jumlah penduduk pada tahun awalnya, R nya angka pertumbuhan penduduk 0,01 ya. Kemudian N, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Siraja Ramadan sebagai ketua kelompok. Saya Novita Rizkiana. Ya, silakan dipresentasikan. Kita Putri Dirgantara. Di sini ada peta Kecamatan Matraman, di mana tabel penduduknya yaitu dari usia 0 sampai 4 tahun, jenis kelamin laki-laki ada 122.226 orang,
dan jenis kelamin perempuan ada 116.271 orang dengan total jumlahnya yaitu 238.004. Oke, lanjut. Kelompok umur 10 sampai 14 tahun, laki-laki ada 124.633, perempuan ada 117.278. Jumlahnya itu semuanya itu 241.931. Lanjut. Untuk kelompok usia 15 sampai 19 tahun itu laki-laki ada 125.767, perempuan ada 120.103. Oke, ini yang diambil adalah data tadi usia berapa yang dianalisa? Kita ngambil usia 5 sampai 9 tahun. Oke, lanjut. Silakan disampaikan. Jadi untuk memprosesikannya kita menggunakan rumus aritmatik yaitu sebagai berikut. Diketahui jumlah total usia 5 sampai 9 tahun yaitu ada 238.133 jiwa. Jadi bisa kita lihat di mana PO atau jumlah total usia itu ada 238.133 dan R atau jadi jumlah penduduk pada awal tahun angka pertumbuhan penduduk, maaf. Terus ada N sebagai jangka waktu dalam tahun. Jadi bisa dimasukkan dengan rumus PN sama dengan PO dalam kurung 1 ditambah dalam kurung R kali N dalam kurung. PN sama dengan 238.133 dikali 1 ditambah 0,001 dikali 10. Jadi PN 238.133 dikali 1,01. Jadi jumlah proyeksi total usia 5 sampai 9 tahun 10 tahun ke depan yaitu 240.514 jiwa. Oke. Ini hasil analisanya ya? Ya. Berdasarkan analisa data yang kita ketahui berdasarkan data di atas, maka kebutuhan sarana sekolah jenjang SD akan dikurangi sebanyak 2 unit. Karena dari 19 sekolah SD negeri yang ada 10% sudah merger atau menjadi satu atap. Karena kelebihan sarana yang menjadi tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang kategori usia SD. Berdasarkan data jumlah sekolah SD negeri dan swasta yaitu ada 44 sekolah. Oke, dari sini silakan pertanyaannya. Nama saya Siti Rahmanura Ranti, saya perwakilan dari kelompok Verum ingin bertanya kepada kelompok Nikel. Jadi kenapa sekolah SMP itu lebih banyak dibandingkan sekolah SMA sehingga menyebabkan daya tampung di sekolah SMA terutama sekolah negeri itu menjadi tidak cukup? Terima kasih. Oke. Ya. Jadi kan kalau kita lihat-lihat di Kecamatan Matraman tuh sekolah SMP sama SMA kan cuma 2 ya, yaitu SMP 7 sama 97 sama SMP 22 sama SMP 31. Sedangkan SMP swasta itu ada 12, kalau SMA-nya ada 5. Nah, dari situ tuh kita bisa melihat suatu perbandingan yang cukup jauh menyebabkan kuota tidak bisa tertampung. Oke, masalah kuotanya ya? Iya. Oke, tertampung. Ada lagi bertanya? Cukup? Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Nanti Bapak kasih tahu waktunya pelaksanaan untuk remedial. Tapi yang sudah nilainya sudah bagus, terus ditingkatkan lagi ya. Inilah kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, ya. Ada beberapa hal mungkin yang perlu Bapak ketahui dari anak-anak. Bagaimana untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah penyampaian Bapak itu terlalu cepat? Tidak ya? Berarti pas ya, cukup ya penyampaiannya. Kemudian materi yang Bapak sampaikan, ada yang belum paham? Paham ya? Alhamdulillah. Berarti tadi kita bahas tentang data kependudukan. Alhamdulillah tadi ada 3 cara pengambilan data, sensus ya, kemudian survei, yang ketiga registrasi. Oke. Untuk anak-anak sekalian, untuk di rumah ya, nanti silakan berliterasi, membaca materi buat yang akan datang. Materinya itu adalah tentang mobilitas penduduk ya. Ini masih berkaitan dengan kependudukan, yaitu berkaitan dengan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti silakan nanti di rumah untuk membaca materi, silakan cari di internet, di buku ya.
yang apa namanya berkaitan tentang mobilitas penduduk. Kemudian kalau nanti di rumah ya jangan lupa untuk apa namanya menyiapkan materi-materi yang buat minggu depan yang akan kita bahas. Baik, karena semua fase sudah kita lewati, sudah kita lalui dari fase 1 sampai fase 5 dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita masuk ke akhir daripada kegiatan kita, yaitu untuk penutupan ya. Jadi ketua kelas ya Bapak ingatkan, silakan untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas pimpin doa ya. Menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Tetap jaga kesehatan ya, menyiapkan diri untuk belajar ke jam berikutnya ya. Kemudian jangan lupa yang sudah Bapak tugaskan di apa namanya berliterasi di rumah ya buat materi berikutnya. Kemudian Bapak ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ke atas kegiatan kita pada siang hari ini, dan Bapak mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan dan kesalahannya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk merapihkan lagi tempat duduknya. Setelah itu anak melanjutkan ke materi pelajaran berikutnya ya. Terima kasih.